Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Idewa Gede Sony Aryawan, Widya Iswara Ahli PPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video tutorial seri pengadaan barang jasa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pengadaan barang jasa. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, subtopik pembahasan adalah pertama, dasar hukum, kedua, pengertian, ketiga, bentuk alternatif penyelesaian sengketa kontrak, berikutnya, layanan penyelesaian sengketa kontrak, asas, ruang lingkup, dan fungsi penyelesaian sengketa kontrak, berikutnya, prosedur mediasi atau konsiliasi, dan yang terakhir, prosedur arbitrase. Pertama, saya akan menjelaskan dasar hukum. Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak yang pertama adalah Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kedua, Peraturan LKPP nomor 18 tahun 2018 tentang layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian sengketa kontrak. Sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan sengketa kontrak pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Penyelesaian sengketa kontrak dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 85 sebagai berikut. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui pertama, layanan penyelesaian sengketa kontrak. Kedua, arbitrase. Ketiga, penyelesaian melalui pengadilan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk alternatif penyelesaian sengketa kontrak. Apa saja alternatif tersebut? Pertama, adalah konsultasi. Kedua, negosiasi. Ketiga, mediasi. Keempat, konsiliasi. Sekarang saya akan menjelaskan asas layanan penyelesaian sengketa kontrak. Ada 8 asas layanan penyelesaian sengketa kontrak. Pertama, layanan dilaksanakan secara objektif, tidak memihak atau imparsial dan independen. Kedua, layanan dilaksanakan secara sederhana dan cepat. Ketiga, keseluruhan proses layanan dilakukan secara tertulis. Keempat, perjanjian arbitrase antara pihak meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Yang kelima, memberi kesempatan
dan mendengar para pihak secara seimbang, atau audi et alteram partem. Keenam, layanan diselenggarakan dengan cara yang patut, yakni para pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahapan proses. 7. Akta perdamaian dan putusan arbitrase memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan atau dituntut. Dan yang ke-8 atau terakhir, putusan arbitrase tidak boleh memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut atau ultra petita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan. Layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan terdiri dari A. Mediasi, B. Konsiliasi, dan C. Arbitrase. Layanan tersebut dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sengketa kontrak pengadaan yang dikecualikan. Apa saja yang dikecualikan? Berikut. Pertama, sengketa yang berasal dari kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwajib, dan atau kedua, sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di pengadilan dan atau lembaga arbitrase lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan fungsi layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan. Layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui A. Mediasi, B. Konsiliasi, dan atau arbitrase. Bagaimana prosedur mediasi atau konsiliasi? Seperti berikut. Pertama, jangka waktu. Mediasi atau konsiliasi dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak mediator atau konsiliator ditunjuk atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebelumnya. B. Sifat. Sifatnya di sini adalah proses mediasi atau konsiliasi bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk dilaksanakan secara terbuka. C. Kewajiban. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran para pihak melalui pertemuan secara audiovisual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung. Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak memenuhi surat panggilan pada hari yang ditentukan, dilakukan pemanggilan terakhir kepada para pihak untuk menghadiri pelaksanaan mediasi atau konsiliasi. Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak memenuhi surat panggilan pada hari yang ditentukan, dalam hal ini pemanggilan terakhir, tanpa suatu alasan yang sah, permohonan mediasi atau konsiliasi sebagaimana tercantum dalam permohonan dinyatakan dibatalkan. Tugas mediator atau konsiliator dianggap selesai dan mediasi atau konsiliasi dinyatakan tidak berhasil. Alasan sah merupakan keadaan kahar atau force majeure.
B. Itikat baik. Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib melaksanakan mediasi atau konsiliasi dengan itikat baik. Mediator atau konsiliator dapat menyatakan salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya tidak beritikat baik dalam hal pertama, tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi atau konsiliasi tanpa alasan sah. Kedua, menghadiri pertemuan mediasi atau konsiliasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. 3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi atau konsiliasi tanpa alasan sah. Keempat, menghadiri pertemuan mediasi atau konsiliasi tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lainnya. Kemudian, yang kelima, tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Permohonan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan kepada layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan tidak dapat diproses apabila terdapat pihak yang tidak beritikat baik. Permohonan penyelesaian sengketa kontrak pada layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan tidak dapat diproses apabila terdapat pihak yang tidak beritikat baik. E. Berakhirnya mediasi atau konsiliasi. Mediasi atau konsiliasi berakhir bila mana? Para pihak menandatangani akta perdamaian. Mediator atau konsiliator menyatakan mediasi atau konsiliasi tidak berhasil. Ketiga, salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi atau konsiliasi secara tertulis kepada mediator atau konsiliator dan para pihak lainnya. Berikutnya, termasuk dalam sengketa kontrak yang dikecualikan. Mediasi atau konsiliasi berakhir pula apabila tidak beritikat baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak atau melewati jangka waktu mediasi atau konsiliasi. Jika mediasi berakhir, maka para pihak dapat menempuh prosedur layanan penyelesaian sengketa konsiliasi kecuali para pihak menandatangani akta perdamaian termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dan tidak beritikat baik dari salah satu pihak atau kedua pihak. Jadi, bila mediasi berakhir, maka masih ada pilihan konsiliasi. Jika konsiliasi berakhir, maka para pihak dapat menempuh prosedur layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase, kecuali para pihak menandatangani akta perdamaian termasuk dalam sengketa kontrak yang dikecualikan dan atau tidak beritikat baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur arbitrase. A. Jangka waktu.
Arbitrase dilakukan paling lama 90 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila permohonan yang diajukan tidak diputus dalam waktu 90 hari kerja, maka layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan wajib menetapkan putusan paling lama 30 hari kerja sejak jangka waktu tersebut dilampaui. Sifat arbitrase. Pertama, bersifat terbuka. Kedua, pertemuan arbitrase dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. C. Kehadiran para pihak dan pendamping atau wakilnya. Para pihak yang menghadiri arbitrase adalah para pihak yang menandatangani kontrak. Kedua, para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Tiga, kuasa yang hadir wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari para pihak yang didampingi atau diwakilinya. Empat, para pihak menyampaikan identitas kuasa yang mendampingi atau mewakilinya kepada sekretaris layanan sebelum pertemuan arbitrase dengan kehadiran kuasa dari para pihak tersebut. 5. Biaya kuasa para pihak dibebankan kepada para pihak. 6. Jika kuasa dari para pihak tidak menunjukkan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3, arbiter atau majelis arbiter berhak menolak kehadiran kuasa dari para pihak dan memutuskan para pihak untuk hadir sendiri dalam proses arbitrase. D. Pemanggilan arbitrase. Pertama, sekretaris layanan memanggil para pihak untuk menghadiri acara arbitrase disertai dengan informasi waktu dan tempat beracara. Kedua, apabila pemohon atau termohon tidak memenuhi surat panggilan pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pemanggilan kedua. 3. Apabila pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2, permohonan arbitrase yang tercantum dalam permohonan dinyatakan batal dan tugas arbiter dianggap berakhir. 4. Apabila termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemeriksaan dilaksanakan tanpa kehadiran termohon. 5. Alasan sah sebagaimana dimaksud ayat 3 dan ayat 4 merupakan keadaan kahar atau force majeure. Pemeriksaan arbitrase. Pertama, arbiter atau majelis arbiter menetapkan jadwal pemeriksaan. Kedua, pemeriksaan arbiter dilakukan oleh A. Majelis arbiter dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota atau arbiter tunggal berdasarkan kesepakatan para pihak. 3. Pemeriksaan arbitrase dilaksanakan dengan tahapan. Pertama, pemeriksaan pendahuluan. Kedua, pembuktian. 3, kesimpulan. Dan keempat, putusan. Demikianlah dari yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
Pertama, saya akan menjelaskan dasar hukum. Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak yang pertama adalah Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, Peraturan LKPP nomor 18 tahun 2018 tentang layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian sengketa kontrak. Sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan sengketa kontrak pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Penyelesaian sengketa kontrak dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 85 sebagai berikut. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: pertama, layanan penyelesaian sengketa kontrak. Kedua, arbitrase. Ketiga, penyelesaian melalui pengadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk alternatif penyelesaian sengketa kontrak. Apa saja alternatif tersebut? Pertama, konsultasi. Dan sama pada setiap tahapan proses. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pengadaan barang jasa. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan subtopik pembahasan pada video kali ini. Pertama, dasar hukum. Kedua, pengertian. Ketiga, bentuk alternatif penyelesaian sengketa kontrak. Berikutnya, saya akan menjelaskan layanan penyelesaian sengketa. Kemudian, asas, ruang lingkup, dan fungsi layanan penyelesaian sengketa. Prosedur mediasi atau konsiliasi, dan yang terakhir prosedur arbitrase. Pertama, saya akan menjelaskan dasar hukum. Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak yang pertama adalah Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, Peraturan LKPP nomor 18 tahun 2018 tentang layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian sengketa kontrak. Sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan sengketa kontrak pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang jasa
pemerintah. Penyelesaian sengketa kontrak dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 85 sebagai berikut. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: pertama, layanan penyelesaian sengketa kontrak. Kedua, arbitrase. Ketiga, penyelesaian melalui pengadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk alternatif penyelesaian sengketa kontrak. Apa saja alternatif tersebut? Pertama, konsultasi. Dasar hukum penyelesaian sengketa kontrak. Pertama, Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dasar hukum yang kedua adalah Peraturan LKPP nomor 18 tahun 2018 tentang layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian sengketa kontrak. Sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut sengketa kontrak pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang jasa pemerintah.